Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reski Ramadhani, NIM 20700119041 dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Islam Alauddin Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas uh, tentang matematika diskrit, yakni desain blok. Tetapi pada kesempatan ini kita sempit atau memperkecil pokok bahasan kita. Jadi langsung saja kita bahas yang pertama adalah mengkonstruksi desain baru yang ada. Nah, di sini cara yang paling mudah untuk mendapatkan desain baru dari desain yang sudah ada ialah dengan mengambil P. P itu adalah simbol dari ciplakan atau copy dari masing-masing blok dalam desain BVRK Lambda. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih itu BVRK Lambda. Nah, BVRK Lambda itu yang pertama B. B itu adalah jumlah blok dalam suatu desain. Kemudian ada V. V itu merupakan jumlah anggota himpunan yang ada di himpunan V. Jadi V itu adalah sebuah himpunan. Kemudian R-nya itu adalah anggota dari himpunan V yang kita hitung berapa kali sih anggota itu muncul di dalam himpunan V. Kemudian K-nya itu adalah jumlah anggota dalam blok. Jadi misal kita punya blok 1, 2, 3, 4, 5, berarti jumlah anggota dalam blok itu misal bloknya adalah 1, 2, 2, 3. Nah, bloknya adalah 1, 2, 2, dan 3. Jumlah bloknya adalah 2, kemudian jumlah anggota dalam bloknya itu 2, 1 dan 2. Kemudian lambda. Lambda itu berapa kali setiap pasang anggota himpunan V muncul dalam blok. Contohnya tadi blok 1, 2. Nah, blok 1, 2 kan itu cuma satu kali muncul dalam semua blok. Jadi lambdanya adalah 1. Nah, kita lanjut. Dalam desain BVRK Lambda diperoleh desain PB, VPRK, P Lambda. Nah, di sini dari BVRK Lambda kita ciplak menjadi PB, VPRK, P Lambda. Nah, untuk lebih memastikan misalnya dari sebuah desain 44332 pada P 1, 2, 3, dan 4 berikut. Nah, di sini kita lihat pada layar teman-teman, dari himpunan V ini terbentuk 4 blok. Blok yang pertama adalah 1, 2, dan 3. Blok kedua 2, 3, dan 4. Blok ketiga 3, 4, dan 1. Blok keempat 4, 1, dan 2. Kemudian diperoleh desain 8, 4, 6, 3, 4. Pada V 1, 2, 3, dan 4 berikut. Nah, pertanyaannya mungkin teman-teman atau adik-adik sekalian, Kak, kenapa sih blok dari 4, 4, 3, 3, 2 sebelumnya itu menjadi 8, 4, 6, 3, 4? Nah, saya ulangi, karena di sini kan kita mengambil ciplakan atau copy menjadi dari BVRK Lambda menjadi PB VPRK P Lambda. Nah, kalau kita copy blok-blok keempat blok ini berarti kemudian kita gabungkan berarti itu bloknya bertambah. Jadi 4 ditambah 4 itu ada 8 blok. Jadi B-nya itu jumlah blok, yakni 8. Kemudian V-nya tetap, V itu 4, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian 6 itu adalah 3 ditambah 3. 6 itu 3 ditambah 3. Atau berapa kali setiap anggota dari himpunan V itu muncul di dalam blok. Kemudian 3 itu adalah jumlah anggota blok. Kalau kita copy blok-blok ini, berarti jumlah anggotanya tidak bertambah, tetapi yang bertambah adalah blok-bloknya. Kemudian lambdanya dari semula 2 bertambah lagi 2. Jadi didapatkan desain baru 84634.
Selanjutnya mungkin ada pertanyaan tentang, Kak, kenapa sih blok baru yang dihasilkan itu bentuknya PB, VPRK, P lambda? Kenapa bukan kenapa tidak awal variabelnya itu dikasih P semua? Nah, sebelumnya kan kita sudah tahu B itu adalah jumlah blok. Jadi kalau kita copy keempat blok, berarti bloknya bertambah. Jadi kita simbolkan PB. Kemudian V-nya itu adalah himpunan. Himpunan 1, 2, 3, dan 4. Kalau kita copy himpunan itu tetap tidak ada anggota himpunan yang bertambah. Misal 5 tidak ada, jadi tetap 1, 2, 3, dan 4. Kemudian PR-nya adalah berapa kali setiap anggota dari himpunan P itu muncul di dalam blok. Jadi pasti akan berulang ketika kita mengcopy blok-bloknya. Kemudian K-nya itu tetap, kalau kita copy blok-bloknya tetap jumlah anggota dalam blok itu tetap 3. Kemudian V lambda itu dari 2 yang semula menjadi 4. Nah, kemudian ada teorema 5.3.10 yang bunyinya adalah dalam sebuah desain VK lambda, setiap dua blok itu memiliki tetap lambda elemen sekutu. Dengan menggunakan teorema 5.3.10, kita buktikan teorema berikutnya atau teorema 5.3.11. Nah, jika B1, B2, sampai BV itu merupakan blok-blok desain VK lambda pada himpunan varitas X, maka untuk sebarang I, B1 dikurang BI, B2 dikurang BI sampai dengan BI kurang 1, BI dikurang BI, BI tambah 1, dikurang BI sampai dengan BV dikurang BI adalah blok-blok desain. V kurang 1, V dikurang K dikurang lambda, kemudian lambda pada himpunan paritas X dikurang BI. Nah, buktinya adalah jika terdapat V kurang 1 blok dan V dikurang K itu paritas, dari teorema sebelumnya, yakni teorema 5.3.10, setiap blok BJ dikurang BI memiliki K dikurang lambda elemen. Nah, setiap varitas di dalam X dikurang BI itu muncul di dalam K blok pada desain semula dan karenanya juga muncul desain blok K blok pada desain yang baru. Begitu juga setiap pasang varitas di dalam X dikurang BI muncul bersama-sama di lambda blok pada desain semula dan karenanya di lambda blok pada desain baru. Dengan demikian teorema terbukti. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan lagi contoh berikut. Perhatikan contoh desain VK lambda yakni 731, jadi V-nya itu 7, atau jumlah anggota himpunan V, kemudian K-nya itu 3, atau jumlah anggota dalam blok, setiap blok. Kemudian lambda itu 1 adalah pasangan di dalam pasangan anggota himpunan V di dalam blok yang muncul. Pada himpunan varitas X 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berikut. Jadi B1-nya itu sama dengan 1, 2, dan 4, B2, 2, 3, dan 5, B3, 3, 4, dan 6, B4, 4, 5, dan 7, B5, 5, 6, dan 1, B6, 6, 7, 2, kemudian B7, 7, 1, 3. Misalkan BI-nya adalah 3, 4, 6. Jadi menentukan BI ini sebenarnya dari pemateri. Jadi kita mengambil misalkan BI itu dari salah satu blok yang terbentuk. Jadi misal saya ambil BI-nya itu dari B3, 3, 4, dan 6. Kemudian menghasilkan blok baru. Nah, blok baru yang terbentuk ini, ke-6 blok baru yang terbentuk ini, terbentuk dari himpunan 1, 2, 5, dan 7. Nah, pertanyaannya adalah, dari mana Kak munculnya himpunan baru itu? 1, 2, 5, dan 7. Nah, himpunan ini terbentuk dari
Varietas X-nya itu 1 sampai 7 dikurang DI. Jadi kalau kita kurang, berarti yang tersisa adalah anggota himpunan V itu 1, 2, 5, dan 7. 3, 4, dan 6-nya sudah habis. Jadi menghasilkan 6 blok baru, yakni blok pertama adalah 1 dan 2, blok kedua 2 dan 5, blok ketiga 5 dan 7, blok keempat 1 dan 5, blok kelima 2 dan 7, dan blok keenam 1 dan 7. Membentuk desain BVRK lambda. Jadi dari blok-blok ini kita bisa menentukan bahwa B-nya itu ada 6 atau jumlah bloknya ada 6. Kemudian V-nya adalah 4 dari himpunan 1, 2, 5, dan 7. Kemudian R-nya adalah 3. R misal kita ambil angka 1 di blok pertama ada, di blok kedua ada, di blok di blok keempat ada, di blok keenam ada. Jadi 3 kali muncul. Kemudian kita ambil contoh lagi, misal angka 5. 5 di blok 2 ada, blok 3 ada, blok 4 ada. 3 kali juga muncul. Kemudian coba kita ambil angka 7. Jadi angka 7 itu muncul di blok ketiga, blok kelima, dan blok keenam. Jadi R-nya itu ada 3. Kemudian K-nya itu ada 2. Kenapa 2? Jadi sebelumnya sudah dijelaskan, K itu adalah jumlah anggota di dalam blok. Jadi 1 dan 2, 2 dan 5, 5 dan 7 adalah 2 anggota dalam blok. Kemudian lambdanya 1. Misal kita ambil pasangan 1 dan 2. Dari ke-6 blok ini, pasangan 1 dan 2 itu cuma sekali muncul. Jadi kita tulis lambdanya 1. Kita lagi ambil contoh 5 dan 7. 5 dan 7 ini cuma satu kali juga muncul. Kemudian 1 dan 5 juga cuma sekali muncul. Jadi lambdanya adalah 1 pada himpunan 1, 2, 5, dan 7. Kemudian teorema selanjutnya yakni teorema 5.3.12. Jika B1, B2 sampai dengan BV itu blok-blok desain VK lambda pada himpunan X, maka untuk sebarang I adalah B1 iris BI, B2 iris BI sampai dengan BI kurang 1 iris BI, BI tambah 1 iris BI sampai BV iris BI. Nah, kita tahu teorema sebelumnya itu yakni teorema 5.3.10 dalam sebuah desain VK lambda itu setiap blok memiliki tepat elemen sekutu. Nah, jadi yang B1 iris BI sampai dengan BV iris BI itu adalah blok-blok desain V kurang 1, V dikurang K, K kurang lambda pada himpunan varietas BI. Nah, ini yang kita buktikan. Terdapat V kurang 1 blok dan K varietas, berdasarkan teorema sebelumnya yang saya sebutkan, setiap blok BJ iris BI memiliki lambda elemen. Sebuah varietas di BI itu muncul di K blok pada desain semula. Katakanlah BJ1, BJ2 sampai dengan BJK kurang 1, BI. Sehingga varietas tersebut muncul di K kurang 1 blok pada desain baru, yakni BJ1 iris BI, BJ2 iris BI sampai dengan BJK iris BI. Selanjutnya, setiap pasang elemen di BI itu muncul secara bersama-sama di lambda blok pada desain semula. Katakanlah BJ1, BJ2 sampai dengan BJK kurang 1, BI. Sehingga persamaan elemen tersebut secara bersama-sama akan muncul di lambda kurang 1 blok pada desain baru, yakni BJ1 iris BI, BJ2 iris BI sampai dengan BJK iris BI. Dengan demikian teorema terbukti. Nah, untuk lebih jelasnya kita melangkah lagi ke contoh soal. Nah, contohnya di sini itu menurut teorema 5.3.9. Jadi teoremanya itu berbunyi untuk M sama dengan 2 pangkat K,
di manakah itu lebih besar dengan sama dengan 1, terdapat desain 4M dikurang 1, 2M kurang 1, M kurang 1. Nah, terdapat desain 1573. 1573 ini adalah desain PK lambda. Sehingga berdasarkan teorema 5.12, 5.3.12, itu terdapat desain BCRK lambda, yakni 147632, blok-blok desain 1573 pada himpunan varietas V 1 sampai 15 adalah sebagai berikut. Nah, dari varietas V ini terbentuk 15 blok. Blok yang pertama adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Blok kedua 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13. Blok ketiga 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15. Blok keempat 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11. Blok kelima 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15. Blok keenam adalah 1, 6, 7, 8, 9, 14, 15. Blok ke-7 3, 5, 6, 8, 11, 13, 14. Sampai dengan blok 15, yakni 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15. Nah, dari teorema sebelumnya kan, jika B1, B2, sampai BV itu blok-blok desain PK lambda pada himpunan X, maka untuk sebarang I adalah B1 iris BI, B2 iris BI, sampai BI kurang 1 iris BI, BI tambah 1 iris BI, sampai dengan BV iris BI adalah blok-blok desain P kurang 1, V dikurang K, K dikurang lambda pada himpunan varietas BI. Nah, dari blok-blok yang sudah kita lihat sebelumnya, misalkan kita mengambil BI. BI adalah 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11. Nah, BI ini kebetulan diambil dari blok keempat. Nah, maka blok-blok dari desain 147632 pada himpunan varietas B1 itu adalah 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 adalah sebagai berikut. Jadi dari varietas 1 sampai 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 ini membentuk blok-blok berikut. Jadi bloknya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ada 15 juga, yakni 28, 10, 18, 9, 38, 11, 28, 10, 18, 9, 38, 11, 123, 29, 11, 110, 11, 39, 10, 123, 29, 11, 110, 11, 39, 10. Nah, perhatikan desain ini mempunyai blok-blok berulang. Jika diambil satu blok saja dari setiap blok yang berulang akan diperoleh desain 731. Nah, blok-blok yang berulang itu maksudnya adalah, misal kita ambil blok yang pertama. Blok yang pertama kan berisi anggota 28, 10. Jadi 28, 10 itu berulang. 28, 10 ada di blok pertama, kemudian berulang di blok keempat. Kemudian kita ambil 3, 9, 10. 3, 9, 10 itu ada di blok ke-10 dan di blok ke-14. Jadi, kalau kita mengambil satu blok, dari setiap blok yang berulang akan diperoleh desain 731. Kenapa 731? Jadi 731 ini adalah PK lambda, di mana V-nya itu adalah himpunan, anggota himpunan dari V. Jadi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 itu ada 7 anggota. Kemudian 3, jumlah anggota di dalam blok. Misal yang diambil adalah blok pertama, 2, 8, 10. Jadi 2, 8, 10 itu ada 3 anggota dalam satu blok. Kemudian 1. 1 karena kita hanya mengambil 1, berarti pasangan itu hanya berulang 1 kali. Berarti tidak berulang kedua kali atau selebihnya.
Kemudian mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kekurangan itu hanya milik pribadi dan kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.